Dulu kebiasaan Belanda, ketika ada orang-orang yang melawan menentang Belanda akan diasingkan. Contoh Cunyadin, Pocut Merah Intan, itu diasingkan. Yang tidak mau menyerah kepada Belanda, diasingkan. Tapi yang misalnya meninggal di daerah, itu memang syahid di dalam medan perang. Ya, Cunyadin, kenapa dibuang ke Sumedang? Itu pengasingan beliau. Karena beliau tidak mau menyerah. Kenapa Munir Utsman tidak diasingkan? Oh, syahid dalam perang. Nggak ada catatan dia syahid di dalam perang. Bahkan dia tidak pernah melawan Belanda. Ngopi bareng Belanda, iya. Ya. Pelajari dulu. Oh, itu sejarah yang dibuat oleh Belanda. Coba kalian pahami. Sejarah yang dibuat oleh Belanda. Kalau dia kalah, dia akui kalah. Dan kebanyakan sejarah yang dibuat oleh Belanda setelah kemerdekaan itu banyak benernya. Kecuali sejarah propaganda yang dibuat pada saat sedang perang berlangsung. Kenapa kita banyak tahu tentang pengkhianat hari ini? Karena ada sejarah dari Belanda. Dan juga ada catatan dari leluhur kita. Mencocokkan antara sejarah dari leluhur dengan sejarah yang ditinggalkan oleh penjajah. Jangankan sejarah, undang-undang pun kenapa dipakai oleh negara kita? Ada, itu namanya nasionalisasi. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jadi kalau saya bilang si Munir Utsman itu adalah antek-antek Belanda, si Bahar kepanasan. Bisa apa dia? Munir Utsman itu antek-antek Belanda, Bahar. Munir Utsman Al-Habib atau Sayyid Utsman bin Yahya antek-antek Belanda. Mau siapapun mau membantahnya silahkan. Ya. Itu bukan ilmu coli. Jadi kalian jangan racuni kami dengan pengaburan sejarah. Dia bertanggung jawab atas fatwa-fatwa dia yang melemahkan para pahlawan dan pejuang di masa itu. Itu antek-antek Belanda. Kenapa mereka membela? Supaya ada di kalangan mereka pahlawan. Nggak perlu capek-capek kalian nyari pahlawan di kalangan habaib. Datang ke Aceh. Banyak dari kalangan Ba'alawi yang jadi pahlawan di sini, yang memang berperang. Tapi ada juga yang nggak mau disebut sebagai pengkhianat, padahal pengkhianat. Ya, yang pengkhianat, katakan pengkhianat dari kalangan manapun. Nasab tidak menunjukkan seseorang bisa menjadi pejuang ataupun pengkhianat, tapi mentalnya seperti apa. Misalnya kami, di dalam keluarga kami ada juga yang menjadi antek-antek Belanda. Misalnya di Aceh ada Teku Nurdin. Teku Muhammad Nurdin adalah seorang pengkhianat. Beliau berkhianat kepada Belanda, bekerja sama dengan Belanda. Bahkan di kalangan keluarga para pejuang sendiri ada yang berkhianat kepada Belanda di masa itu, karena kependudukan Belanda itu di Nusantara sangat lama sekali. Mereka udah nggak sanggup lagi berperang, ya, nggak sanggup lagi berperang. Ya udah menyerah. Ya menyerah itu namanya pengkhianat. Paham ya? Paham. Apa ini? Ini ada budak satu, saya baca dulu. Kalau memang benar datamu datang ke RA, jelaskan. RA itu apa? Apa itu RA? Jelaskan itu ilmiah. Tutat, apalah itu, kau kagak jelas kok komen. Udah, yang ngaku-ngaku punya darah Rasulullah, tes DNA. Yang ngaku-ngaku nasabnya tersambung, bantah tesis Kiai Imad. Yang ngaku punya karomah, peluk itu hewan buas. Tapi kalau Sayyidina Ali, ya, kalau misalnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak digigit oleh hewan buas, saya percaya. Tapi kalau si Bahar enggak, kenapa? Karena saya nggak percaya mereka anak cucu daripada Rasulullah SAW. Saya tidak percaya bahwa mereka adalah Ahlul Bait. Ya,
Tidak percaya mereka Ahlul Bait Nabi. Jadi nggak usah seperti itulah teori kalian. Ya. TIJ mengatakan, sampai sejauh ini saya mendukung Kiai Imaduddin Utsman. Walaupun pada ujungnya Kiai Imaduddin Utsman, misalnya tesis beliau terbantahkan oleh para habaib. Ini dalam hal ini adalah Robitoh. Ya, saya tidak akan menghilangkan rasa hormat dan juga respek terhadap keimanan. Kau itu sebenarnya budak TIJ. TIJ tidak memperhamba diri kepada Tuhan. Jadi saya bukan budak. Ya, saya tidak ikut-ikutan orangnya. Budak itu adalah orang yang bekerja dengan dipaksa oleh siapapun, di luar batas kesadarannya, tanpa digaji. Seperti kau di sini. Ya, kau di sini membela orang yang memang bukan keluarga kau, bukan sahabat kau. Cuman hanya gara-gara terdoktrin, doktrin murahan, itu budak. Dan saya tidak pernah jual baliho orang lain di online, tidak pernah jual foto orang di online, tidak pernah meminta sumbangan dari orang. Nggak butuh saya. Saya meyakini, walaupun saya ini miskin, tapi saya memiliki Tuhan yang kaya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak perlu saya meminta-minta mengemis ke orang-orang di sini. Si PT Budak, mana perusahaan PT Budak? Kamu penyalur budak ya? Ya, kamu agennya. Bukan orang yang bisa dipaksakan untuk mencintai sesuatu dengan menutup mata, telinga, dan juga pikiran, apalagi hati. Tidak bisa. Siapa yang saya cintai, ya saya cintai. Nggak usah ada pemaksaan. Info beli budak banyak yang sadar sekarang, makanya untuk oknum-oknum Habib pun lagi krisis budak sekarang. Mereka sekarang patungan budak, gonta-ganti budak yang sama dikasih ke si A, ke si B, ke si C. Jadi akhirnya budak ini bersatu untuk saling mendukung kepada tuannya. Apa nih, Bang TJ pernah lihat secara langsung di jalan nggak FPI? Saya bukan cuma lihat begitu saja, bahkan di markas FPI saya pernah tidur di Banda Aceh, tepatnya di Lumbata. Itu markas FPI, balihonya besar sekali di belakang. Kemudian baliho Rizik, baliho si Hanif disatukan dengan baliho keluarga saya, mantan Panglima GAM. Disatukan, di situ ada foto. Bedalah perjuangan keluarga saya itu dengan orang ini. Jadi di foto di baliho itu keluarga saya itu megang AK-47. Untung si Rizik dan juga si Hanif di situ tidak pegang corong. Itu kalian mungkin pernah lihat foto itu di belakang saya waktu saya live waktu itu. Ngaku cucu Nabi, jadi antek Belanda. Ya itu aneh. Mana ada cucu Nabi ulama pakai salib di dadanya. Tips menyadarkan budak gimana TJ? Saya tidak tahu tips yang tepat untuk menyadarkan budak yang sudah terlanjur terdoktrin. Kalau mereka memang memiliki akal dan juga otak, ya apa ini TJ kafir? Parah lagi nih. Saya tidak percaya kepada Rizik, saya tidak percaya kepada Bahar, saya tidak percaya kepada Taufik, saya tidak percaya kepada Robitotul Alawiyah. Tidak akan sedikit pun menghancurkan iman saya di dalam hati. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab suci, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada tadi kitab-kitab suci, bukan cuma kitab suci doang, kitab-kitab suci. Ada 4 kitab suci. Kita beriman. Kenapa? Karena beliau membuat tesis secara ilmiah yang gampang dan sangat mudah dipahami oleh kita. Justru hari ini bantahan dari kalangan Robitoh, dari kalangan para Habib-Habib ini sangat tidak jelas dan terkesan ngawur. Jadi sejauh ini saya orang yang mengutamakan logika. Jadi saya masih percaya dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman, tentu berdasarkan pengetahuan yang sedikit, yang secuil saya pahami tentang pembahasan menyangkut dengan nasab para habaib
ini dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan saya, ujar TIJ. Ya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, baik atau buruknya. Udah cukup itu, nggak ada beriman kepada para habaib. Untuk mencintai cucu Nabi itu sudah barang pasti. Sementara kita ini mau ngaku-ngaku mencintai cucu Nabi, habaib itu cucu Nabi. Kalau memang cucu Nabi, bukti mana? Buktikan dong. Kami sudah tahu step by step. Kalauan sudahlah, jangan cocot doang. Nggak ada yang bisa menghentikan cocot saya, ngap. Ya, kalian tuh kalau mau dengar cocot-cocot majikan kalian silahkan. Cocot-cocot antek-antek Belanda, keturunan antek Belanda silahkan. Jangan paksakan kami, jangan ngajak kami. Kami sah-sah saja nggak percaya dengan antek Belanda. Kami nggak mau ikut-ikut antek Belanda. Kan nggak salah. Nggak percaya sama habaib jadi kafir. Tai. Kemudian baca lagi ayat. Mencintai anak cucu Nabi. Kelebihan mencintai anak cucu Nabi. Kan bukan habaib disebutkan di situ. Mereka paksakan. Bahkan yang ditinggalkan oleh Rasulullah ada 3, biar masuk mereka 1. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga Al-Habaib. Mana ada? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.